Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Angga dan teman-teman semua. Yang terhormat, Bapak Angga Damayanto, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Komparatif. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator dari kelompok 7, izin membimbing jalannya presentasi terkait laporan observasi di 2 SD negeri dan swasta. Adapun anggota kelompok 7 yang pertama itu ada Nimatul Yumna, presiden 1, ada Anggita Nur Halifa, presiden 10, Adelia Puspitasari, presidensi 12, Naritza Widianuswara, presidensi 41, Dika Setio Nugroho, presidensi 45, dan terakhir Dila Melenia, presidensi 51. Mungkin bisa langsung saja terkait identitas sekolah. Jadi kita observasi kedua SD, yakni yang pertama SD Negeri Taman Sari 1 Yogyakarta, nama sekolah SD Negeri Taman Sari 1, dengan NPSN 204031186 dan alamat sekolah Jalan Kapten Pierre Tendian nomor 43 Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Status sekolah negeri akreditasi A dengan website email terlampir. Kemudian untuk SD Tumbuh 4 Yogyakarta, nama sekolah SD Tumbuh 4, NPSN 7005003. Untuk alamat sekolah Jalan Kiai Haji Ali Maksun, Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Status sekolah swasta, akreditasi A, dan website email terlampir. Kemudian, untuk yang pertama, terkait aspek pengelolaan kelas, kepada Saudari Yumna, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Aspek yang pertama yaitu pengelolaan kelas, di mana terbagi menjadi beberapa aspek lagi. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di kedua sekolah memiliki proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Namun bedanya di SD Tumbuh 4 siswa dapat lebih mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri. Next. Aspek yang kedua yaitu ketepatan waktu kegiatan pembelajaran. Di SD Negeri Taman Sari 1, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tepat waktu, sedangkan di SD Negeri Tumbuh 4, kegiatan pembelajaran lebih fleksibel disesuaikan aktivitas peserta didik. Aspek yang ketiga yaitu muatan pembelajaran. Ketika kami melaksanakan observasi, mata pelajaran yang diajarkan berbeda sehingga kami tidak dapat mengkomparasi keduanya. Aspek yang keempat yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan di SD Taman Sari 1 cenderung menggunakan metode klasikal, sedangkan di SD Tumbuh 4 menggunakan metode yang lebih beragam, seperti berdiskusi secara berpasangan dan menjawab soal secara berkelompok. Yang kelima yaitu media pembelajaran. Kedua sekolah menggunakan media yang sama, yaitu LCD proyektor. Yang keenam, kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik di kedua sekolah dalam aspek inklusi memiliki persamaan, di mana terdapat beberapa siswa yang memiliki kebutuhan khusus, sedangkan dalam aspek atribut memiliki perbedaan karena di SD Negeri Tumbuh 4 memiliki kurikulum sekolah tambahan yang membuat siswa harus mengganti seragam di tengah-tengah kegiatan. Aspek yang berikutnya yaitu aspek kondisi sekolah. Yang pertama, kondisi bangunan sekolah. Perbedaan antara kedua sekolah adalah terkait luas lahan, di mana SD Tumbuh 4 memiliki lahan yang sangat luas, sedangkan SD Negeri Taman Sari 1 memiliki lahan yang sangat terbatas. Namun untuk segi kebersihan dan kerapian, kedua SD tersebut sangat baik. Yang kedua yaitu suasana halaman sekolah. Di SD Negeri Taman Sari 1, suasana halaman sekolah ramai karena sering digunakan untuk proses pembelajaran dan bermain. Sedangkan di SD Tumbuh 4, setiap mata pelajaran sudah ada ruangan sendiri-sendiri, sehingga halaman sekolah jarang dipakai. Siswa juga lebih sering bermain di dalam kelas. Yang ketiga yaitu fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. SD Taman Sari belum memiliki aksesibilitas kepada anak berkebutuhan khusus, sedangkan di SD Tumbuh 4 sudah. Aspek berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Yumna. Kemudian aspek yang berikutnya ada aspek karakteristik siswa yang akan saya sampaikan sendiri. Kemudian aspek yang pertama itu ada gaya bicara siswa. Kurang lebih dari kedua SD itu memiliki gaya bicara yang sama karena masing-masing SD menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian aspek yang kedua itu ada perilaku siswa. Eh, di sini terdapat sedikit perbedaan iklim karena berdasarkan wawancara kepada siswa, itu ternyata di SD Taman Sari itu ada sedikit kasus pembulian di oleh teman yang di kelas sebelah. Kemudian untuk yang di SD Tumbuh itu mereka itu lebih aktif
dan dibiasakan berbaur dengan siswa lain yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka terbiasa berbaur dengan semestinya tanpa pilih-pilih teman. Kemudian untuk yang aspek yang ketiga itu ada minat belajar. Terdapat sedikit perbedaan. Jadi terkait minat belajar itu di SD Tumbuh itu lebih tinggi karena terbukti berdasarkan observasi itu siswa sangat antusias dan aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian aspek yang keempat itu ada gaya belajar. Dari kedua SD ini memiliki gaya belajar yang sama, yaitu kinestetik. Karena apa ya, mereka itu lebih aktif dan memiliki kesamaan yang sama. Kemudian untuk aspek yang selanjutnya itu ada aspek kultur sekolah. Kepada Saudari Adel, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya yaitu aspek kultur sekolah. Yang pertama yaitu aspek literasi. Program literasi yang terdapat di SD Tumbuh 4 itu lebih banyak diadakan dibandingkan pada SD Taman Sari 1, karena di SD Taman Sari 1 itu hanya diadakan setiap Jumat pertama setiap bulan, sehingga dapat dikatakan hanya dilakukan sekali dalam sebulan. Kemudian aspek yang kedua yaitu upacara bendera. Pada SD Taman Sari 1 masih terdapat upacara yang dilakukan secara formal, sedangkan pada SD Tumbuh 4 juga terdapat upacara tetapi dilakukan secara non formal. Kemudian aspek yang ketiga yaitu budaya 5S. Kedua SD sudah menerapkan budaya 5S. Yang keempat yaitu ekstrakurikuler. Lebih banyak ekstrakurikuler yang ada di SD Taman Sari 1 dibandingkan SD Tumbuh 4. Kemudian yang kelima, prestasi sekolah. Kedua sekolah sama-sama memiliki prestasi meskipun di bidang yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang terakhir, kultur yang membedakan dengan yang lain. Kedua SD sama-sama sudah menerapkan sekolah inklusif dan juga memfasilitasi siswa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya yaitu aspek sarana dan prasarana. Untuk sarananya, apabila dilihat dari beberapa perbandingan, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sarana di SD Tumbuh 4 itu lebih lengkap dibandingkan sarana yang ada di SD Negeri Taman Sari 1. Kemudian untuk prasarananya yaitu ruang kelas di SD Taman Sari 1 itu lebih banyak dibandingkan di SD Tumbuh 4 karena di SD Taman Sari 1 itu terdapat kelas 1AB, 2AB, 3AB, dan seterusnya. Kemudian untuk tempat ibadah dan lapangan itu lebih banyak di SD Tumbuh 4 dibandingkan SD Taman Sari 1. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Adel. Aspek yang berikutnya yakni kebijakan sekolah atau kepala sekolah. Kepada Saudari Dila, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek kebijakan sekolah atau kepala sekolah. Untuk yang pertama itu ketercapaian dan cara mencapai visi dan misi sekolah. Untuk yang pertama perbandingan itu dalam mencapai visi dan misi sekolah, keduanya memiliki perbedaan. Pada SD Tumbuh 4 yang dalam pembelajarannya anak belajar harmoni dengan alam. Implementasinya dengan tematik yang mengambil tema tentang lingkungan dengan alam dan hewan. Anak-anak menggunakan sumber belajar langsung. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu tentang akreditasi sekolah dan indikator yang telah berhasil dicapai sekolah untuk mendapatkan akreditasi. Perbedaan di sini yang terdapat dari kedua SD tersebut terlihat bahwa pada SD Tumbuh lebih melihat aspek capaian dalam akreditasi dan fasilitas dan kepercayaan diri siswa yang dilatih. Sedangkan untuk SD Negeri Taman Sari 1 mengutamakan kelulusan dan dilihat dari aspek nilai siswa. Untuk yang ketiga, kurikulum yang berlaku di sekolah dan jumlah kelas yang memberlakukan kurikulum tersebut. Kurikulum yang dipakai ada berdua perbedaan, yaitu apabila di SD Taman Sari menggunakan kurikulum nasional, lalu apabila di SD Tumbuh 1 itu menggunakan dua macam kurikulum, yaitu kurikulum nasional dan kurikulum induk. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek yang keempat, kepemimpinan sekolah. Perbedaannya dilihat dari SD Tumbuh dengan pengelolaan sekolah yang berkoordinasi dengan yayasan. Apabila SD Negeri Taman Sari 1 itu menggunakan tetap kepala sekolahnya. Untuk yang selanjutnya, aspek yang kelima yaitu program sekolah yang dijalankan. Dari kedua SD tersebut sama-sama melakukan program literasi di sekolah. Perbedaannya pada SD Negeri Taman Sari terdapat program di bidang sosial, yaitu menyantuni anak yatim, zakat, dan pembagian sembako. Untuk yang keenam,
aspek biaya pendidikan, yaitu sumber dan jumlahnya. Perbedaan dari kedua SD tersebut yaitu biaya pada SD Tumbuh 4 terdapat biaya yang berasal dari orang tua, namun pada SD Taman Sari 1 tetap menggunakan BOS dan BOS daerah. Yang aspek yang ketujuh yaitu aturan yang harus ditaati warga sekolah dan aturan yang dipatuhi setelah dilaksanakan oleh warga sekolah, guru, siswa, dan lain-lain. Terdapat perbedaan yaitu apabila pada SD Tumbuh peraturan dijalankan sesuai dengan yang tertulis dan dilaksanakan pada seluruh kelas. Namun apabila di SD Negeri Taman Sari 1, peraturan dilaksanakan dengan guru membuat kesepakatan bersama siswa secara langsung dalam kelas. Untuk selanjutnya, aspek yang ke-8 yaitu kinerja guru dan karyawan di sekolah. Kedua sekolah tersebut sama-sama bekerja sama dengan baik antara guru dan karyawan. Perbedaannya pada SD Tumbuh terdapat beberapa yang masih memerlukan dorongan dan dukungan dari sesama guru. Untuk yang ke-9, respon dan pelayanan kepala sekolah terhadap pihak luar sekolah. Keduanya memiliki persamaan, tidak memiliki perbedaan. Keduanya itu sama-sama menerima kritik dan saran secara terbuka untuk pihak luar dari sekolah. Untuk yang selanjutnya yaitu aspek dari cara kepala sekolah dalam mengatur sekolah, baik guru, siswa, tendik, dan orang tua. Terlihat bahwa pada kedua sekolah memiliki kesamaan. Kepala sekolah dari kedua SD tersebut sama-sama melakukan kerjasama dengan baik antara guru, karyawan, dan siswa maupun orang tua. Sistem dari aspek nomor 10 itu sama-sama dilaksanakan secara baik. Tidak ada perbedaannya. Jadi untuk aspek yang ke-11 yaitu cara sekolah agar mendapatkan akreditasi A, yaitu pada proses untuk mencapai akreditasi kedua sekolah tersebut sama-sama mempresentasikan administrasi sekolah saja, dikarenakan dalam prosesnya sekolah sudah menjalankan program sekolah bagaimana mestinya sesuai dengan visi dan misi sekolah. Jadi untuk penilaian akreditasi tersebut hanya mempersiapkan administrasi. Ya, untuk yang terakhir yaitu aspek yang ke-12 yaitu cara kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah. Dari kedua sekolah tersebut dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di sekolah, kepala sekolah sama-sama menyelesaikan dengan cara musyawarah dengan mendengarkan dari berbagai sisi untuk menentukan sebuah solusi yang terbaik. Begitu ya. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Bila. Kemudian untuk yang selanjutnya, aspek guru yang akan disampaikan oleh Saudari Dika, kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Untuk aspek guru yang pertama, fasilitas sekolah untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk kedua sekolah memiliki fasilitas yang sudah cukup lengkap untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar. Pada SD Taman Sari, 1 memiliki ruangan grey room untuk memfasilitasi siswa anak berkebutuhan khusus. Untuk yang kedua, kondisi peserta didik saat pembelajaran. Kedua sekolah memiliki kesamaan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran peserta didik. Peserta didik cukup aktif dan interaktif, namun bedanya di SD Tumbuh 4 siswa dapat lebih mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri seperti berjalan-jalan di kelas, bermain, atau kegiatan yang lain. Hal tersebut terjadi karena jumlah siswa yang lebih sedikit atau kebijakan sekolah yang membebaskan siswa untuk bereksplorasi diri. Untuk yang ketiga, keterlibatan kepala sekolah dalam pengarahan dan pengawasan pada proses pembelajaran. Kedua kepala sekolah memiliki keterlibatan yang baik, namun bedanya pada kepala sekolah SD Taman Sari 1 melakukan pengawasan ketika kegiatan pembelajaran dan melakukan supervisi setiap semesternya. Untuk yang keempat, kelengkapan administrasi dan perangkat pembelajaran. Untuk bagian administrasi dan perangkat pembelajaran, kedua sekolah ini sudah cukup lengkap dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang kelima, pengkondisian kelas. Untuk menangani permasalahan di kelas, kedua guru sekolah yang berbeda ini menggunakan metode yang sama dengan cara menegur atau memberi
nasihat kepada peserta didik. Yang keenam, penggunaan metode dan media pembelajaran. Kedua sekolah menggunakan metode dan media yang sama. Guru menggunakan metode dan media yang bervariasi tetapi menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jika kemudian untuk yang aspek selanjutnya yaitu siswa yang akan saya sampaikan sendiri. Untuk aspek yang pertama terkait fasilitas, kedua siswa itu mengatakan bahwa fasilitas yang ada di sekolah itu sudah memadai. Kemudian untuk yang kedua itu terkait cara guru mengajar. Jika berdasarkan wawancara siswa, terdapat perbedaan terkait cara guru mengajar. Guru di SD swasta mengajar dengan lebih variatif jika dibanding dengan guru di SD Taman Sari. Kemudian untuk yang ketiga itu terkait 5S, kedua sekolah itu menerapkan sistem 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian untuk yang keempat itu terkait peraturan, jadi perbedaannya itu sama-sama dari kedua SD itu sama-sama ketika ada siswa yang tidak mematuhi tata tertib, itu guru masing-masing menegur dan mengobrol dengan siswa itu. Tapi perbedaannya itu di SD Tumbuh itu ada dua guru kelas. Jadi yang satu guru itu fokus menjelaskan dan yang satu memperhatikan tingkah laku siswa. Kemudian untuk yang terakhir itu dari aspek perhatian, guru itu keduanya memberi ruang atau kesempatan kepada masing-masing peserta didik untuk aktif. Kemudian untuk yang aspek terakhir itu ada aspek orang tua yang akan disampaikan oleh saudari Anggita, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sisi orang tua, aspek yang pertama itu mengenai bagaimana hubungan antara pihak sekolah dengan wali siswa. Kedua sekolah memiliki persamaan ketika akan melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah. Sekolah pasti akan melibatkan semua orang tua untuk berpartisipasi. Kemudian aspek kedua mengenai pendapat orang tua tentang fasilitas sarana dan prasarana. Untuk aspek ini terdapat sedikit perbedaan, di mana menurut orang tua dari SD Taman Sari 1 itu fasilitas sarana dan prasarananya sudah memadai. Sedangkan menurut orang tua dari SD Tumbuh itu merasa bahwa fasilitas sarana dan prasarananya itu masih bertumbuh, namun sudah dapat menunjang aktivitas pembelajaran. Kemudian untuk yang ketiga, apakah anak Bapak Ibu merasa nyaman selama bersekolah di sini? Pada aspek ini terdapat perbedaan tujuan perkembangan ketika belajar di sekolah. Nah, kalau untuk SD Taman Sari 1 itu, menurut orang tua perkembangannya lebih mengajarkan siswa untuk berkembang sesuai visi dan misinya. Sedangkan untuk SD swasta atau SD Tumbuh itu lebih mengajarkan siswa untuk berkembang sesuai kemampuannya. Nah, untuk yang keempat, mengenai pendapat orang tua tentang pengajaran di sekolah. Untuk aspek ini, kedua pengajaran sudah sesuai dan memperhatikan perkembangan anak. Kemudian untuk kendala, terdapat beberapa faktor perbedaan kendala yang dialami oleh orang tua. Untuk di SD Negeri Taman Sari itu, kendalanya biasanya terdapat dalam lingkup sekolah. Misalnya di sekolahnya tersebut ada masalah atau membutuhkan bantuan, nanti akan dibantu oleh paguyuban atau komitenya seperti itu. Nah, sedangkan untuk di SD Tumbuh itu kendalanya lebih ke untuk mencapai kesepakatan dengan wali siswa yang lain. Nah, kemudian aspek selanjutnya mengenai manajemen keuangan, apakah memberatkan wali siswa? Nah, untuk aspek ini terdapat sedikit perbedaan. Untuk SD Taman Sari 1 itu karena dia SD negeri sehingga tidak membutuhkan iuran tambahan. Namun apabila sekolah membutuhkan iuran itu bukan berasal dari sekolah tetapi inisiatif dari orang tuanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk SD Tumbuh tersebut karena SD swasta sehingga terkadang memerlukan biaya tambahan gitu. Nah, selanjutnya hal positif atau menonjol yang membuat orang tua senang dengan sekolah. Untuk aspek ini terdapat kesamaan dalam hal yang positif, yaitu kedua sekolah merupakan sekolah inklusif sehingga selain itu
orang tua di SD Negeri Taman Sari itu merasa bahwa lingkungannya juga bersih dan kerukunan di antara paguyuban itu menjadi hal yang positif. Nah, sedangkan menurut di SD Tumbuh itu menganggap bahwa sekolah memiliki value yang baik bagi siswa maupun orang tua. Dan yang terakhir mengenai bagaimana keterlibatan orang tua dalam program-program yang diadakan oleh sekolah. Keterlibatan orang tua berupa dapat memberikan pendapat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun perbedaannya di SD Negeri Taman Sari tersebut, orang tua juga memberikan bantuan fisik. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Dengan dibacakannya aspek ortu, maka selesailah kelompok 7 dalam mempresentasikan terkait hasil observasi. Sebelum saya tutup, saya izin menyimpulkan sedikit. Jadi, dari masing-masing SD itu memiliki perbedaan dan persamaannya, namun kedua SD itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi, demikianlah presentasi dari kelompok 7. Apabila saya terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.